yang ngumumin kalau per tanggal 1 Juli Prancis udah bisa menerima turis. Yeay! Tuh, tapi atau krim aja ya, yang standar tuh harganya di sini 30 euro, itu sekitar 450 ribuan. Aku kan daftar di 3 univ ya, univ negeri gitu. Aku nggak mau sebutin univnya sih, malu. Terus alhamdulillah 3-3-nya ditolak. Memorimu masih banyak kan? Kita menunggu helikopter karena dia mau lewat. Iya, dan sayang kita nggak punya mikrofon, jadinya takutnya suaranya nggak nangkep. Mampus dilihatin orang, bodo Terus amat ya. mulai banyak orang ya, tadi cuma beberapa gitu yang Tadi cuma anak ke taman. ya. Ya. Sekarang jadi banyak. Mereka mau biasa lah, ngasok-ngasok. Iya. Oh ya, keadaan hari ini boleh masuk ke taman dan nggak perlu pakai masker lagi. Iya. Gimana ya? Kita pakai masker tuh yang wajib biasanya cuman kalau kita Ke public mau belanja transportation, ya. itu di beberapa toko itu mewajibkan pakai masker. Di supermarket juga itu wajib. Terus juga kalau di transport angkomang, angkomang tuh apa? Public transportation. Iya, di public transportation tuh Transportasi wajib. umum. Iya, transportasi umum. Maaf, Mohon maaf. mohon maaf. Itu wajib pakai masker. Itu wajib banget pakai masker. Tadi Kalau aku nggak lihat didenda ya? didenda. Dendanya berapa ya sekarang? 135. 135. Dan 135. Sama dapat news dari grup COVID PPI kalau kita pergi ke luar pakai metro itu udah nggak harus pakai attestation lagi. Iya. Attestation apa kak? Atestasi tuh kayak Paper. enggak Apa kayak ya? surat Pernyataan. surat pernyataan. Terus pakai di sini nggak cuman kayak ya udah isi data surat pernyataan tanda tangan, nggak cuma kayak gitu, tapi harus dibuktiin sama misalnya kalau kalian mau berangkat kerja, bos kalian tuh harus ngebuktiin kalau kalian tuh diwajibkan kerja pada hari itu dan diwajibkan datang di jam-jam tertentu. Jadi gitu, nggak bisa main-main juga. Iya. Ya, jadi tadi tuh di grup udah ada kabar sih bahwa kita udah keluar di jam-jam yang nggak ditentuin lagi, tapi masih wajib menggunakan masker. Iya, itu Iya. obligator. Dan sekarang itu aku kayak appreciate banget sama tim bersih cleaning service di Iya. metro-metro. Cleaning service-nya Mereka tuh tiap di metro stop, top. setiap pintunya top banget. Dia mesti ada petugas yang masuk buat bersihin pakai Spray spray anti virus, kuman, bakteri, desinfektan, itulah. dan anti mantan. Yes, anti mantan. Pantesan kalau masuk metro Nggak lupa ada mantan. lupa mantan. Ternyata dia sudah dibunuh pakai cairan pembasmi hama. Hama. Nggak ada bisa. Iya. Kita bawa apa nih hari ini? Kita mau biskuit. Biskuit Karena dari kita temen gabut. kita. Anyway, ini biskuit. Oh ya, ini merek apa namanya? Merek apa sih istilahnya kalau di Indo tuh kayak apa ya? Kayak Roma. Iya, kayak Roma Malkisnya gitu. Roma kalau di Malkis. Jadi ini tuh top banget sih, merek ini aku suka. Gayo waang. Udah kayak Iya. makeup itu. Iya. Jadi ini kayak apa ya? Biskuit Jajanan blok lah, gitu. ibaratnya Ternyata jajanan. dia bikinan dari nong. Mungkin itu asal biskuitnya tuh dari Iya, sana. dari nong. Jadi itu semalam Presiden Prancis dia ngumumin gitu kan. Jadi di sini hampir setiap sebulan sekali ya ada kayak apa sih namanya follow up gitu dari pemerintah. Update. Jadi jadi ada update gitu dari pemerintah. Biasanya presiden atau apa sih? Minister. Ya, Prime Minister. Minister. Prime Minister mereka tuh Indonesia. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri itu dia bicara gitu TV berita-berita. Kira-kira update-nya tuh bakal gimana sih lo guys? Makarin bagus. Golden hours. Ya ini golden hours. Nah iya terus yang ngumumin kalau per tanggal 1 Juli Prancis udah bisa menerima turis. Yeay. Tuh, tapi aku nggak tahu deh itu turis dari luar Eropa Kayaknya atau dari cuma dari Eropa aja? Schengen, dari negara-negara Eropa, karena baru kemarin itu aku update di embassy Prancis di Jakarta dan aku buka TLS. Jadi untuk visa jalur ke Prancis ke negara Prancis itu kan kita lewat LS, jadi bukan di kantor embassy-nya, itu masih tutup. Ya
dan mereka bakal ngumumin update-annya di waktu Nouvelle Out sekuasa Allah tergantung perintah perintah dari selanjutnya. atasan Ya, perintah tergantung keputusan pemerintah lah ya berarti. yes. Soalnya masih kayak bimbang juga ya. Mm-mm. Banyak juga teman-teman kita yang kemarin sebelum konfinemo mereka kan takut kan, mereka nggak mau lockdown di Prancis, jadi mereka memutuskan untuk pulang. Dan banyak juga yang cancel tiket pesawat ya. Ya, aku pun pindah ke Nantes gara-gara Iya. Paris itu zona merah. Iya, jadi aku waktu itu aku nggak Kamu di di mana? Parisnya sih. Nggak di Paris. Aku di Yvelines di Gambé, di kampungnya gitulah ibaratnya. Ini Sava lah. I mean di Paris tuh bener-bener orang-orangnya gimana ya? Parah banget. Makanya Paris tuh zona merah gitu. Dan kebetulan dia masih di istilahnya kayak kalau Jogja tuh Ile-de-France itu kayak daerah istimewa Yogyakarta. Paris itu bener-bener Jogja di tengah Malioboro-nya Ya, gitu aku loh. tinggalnya di Semarang. Di Bantul, iya gitu kan? Ini BTW saking banyaknya orang mungkin mereka ngeliat kita kayak aneh gitu. Kayak aneh ya. Ini anak Ngomong ngapain bahasa sih? apa? Di Oh ya, kebun anyway, gitu. ini sebenarnya belum masuk summer, tapi udah panas ya. Ya cuman akhir-akhir ini aja yang kayak mendung ya. Mendung, akhirnya panas, mendung. hujan, nggak teratur gitu loh. Berarti kalau di Indo kayak pancaroba lah ya. Iya, benar. Pergantian spring ke summer. Dan itu kalau misalnya kalian imunnya nggak kuat, bisa jatuh sakit karena di sini biasanya orang yang baru-baru tahun pertama di Prancis itu pergantian musim tuh mereka sakit tenggorokan. Terus kalau ke musim semi biasanya mereka ada yang punya kayak matanya jadi merah, apa sih namanya, alergi sama alergi. bunga gitu. Padahal kita kan dari orang-orang negara tropis kan, tapi ada aja orang yang kayak ada alergi sama bunga-bunga tertentu terus matanya gatel. Ya serbuk sarinya kan di sini kayak mungkin bertebangan kena angin gitu loh. Mungkin karena di sini banyak bunga ya, Iya, nggak kayak di Indo. Iya, dan alhamdulillahnya aku nggak ada alergi itu sih. Kamu ada nggak sih? Aku nggak. Aku cuman emang pada dasarnya aku kayak itu deh, kalau ada debu dikit kayak hidungku mampet. Oh ya, Kayak oh ya, gitu dia aja. juga apa namanya, waktu kena air itu loh, air yang di Gombe itu. Ya Lu aku nggak kulit cocok, tuh yang apa alergi sensitif yang gitu. sensitif gitu sama air. Golden hours. Golden hours. Ya jadi pas zaman di Gambi tuh aku tuh jerawatan parah udah gitu. Tahun lalu tuh aku Mau ke Sipik before after kan nih? Before after. enggak lah, nggak usah. Kamu udah bersih, semangat. Enggak belum bersih. Ya, tapi banyak banget perubahan waktu aku pertama kali ketemu Dinda tahun 2019, awal-awal dia kesini. Itu aku kaget, Din kenapa? Terus habis itu waktu, oh ya, anyway aku sekarang udah satu. Ya kita roommate loh sekarang. Oh ya, roommate, sekarang kita satu rumah. Dan aku yang ngeliat perubahan dia terakhir pertama kali ketemu sama terakhir tuh kayak, what? Dinda, what happened to your face? Aku tuh Segitunya ya. yes, ya itu benar-benar beda banget. Jadi di Gimana sini- kok kamu ketemu aku pas di Indo? Sumpah sih. Jujur aja pas di Indo yang namanya skincare kan di Indo kan murah ya. So, jadi gitu. Dulu tuh rajin banget skincare. Oh ya, ngomongin skincare, kayak skincare di Prancis tuh dia nggak sekuat Indo nggak sih? Iya. Di sini Gak ada kita merkuri di sini. Jadi susah deh, susah. Mau punya mau kulit kinclong iya, tuh mau susah. punya skincare yang mereknya paling mahal pun kalau kulit kita badak, kulit Indo itu kayak nunggunya sampai berbulan-bulan kayak baru kena Bertahun-tahun sih. bertahun-tahun baru Iya. kelihatan perubahannya. Tapi kalau skincare di Indo tuh kayak wow, baru berapa Oh, bulan, 2 minggu dua langsung minggu udah ada kelihatan perubahan. perubahannya gitu kan. Di sini tuh enggak ya? Karena kalau dilihat tuh kayak kulit orang sini tuh mereka jarang banget Iya. yang Nggak jerawatan ada masalah. bersih. Nah, mungkin Emang pada dasarnya. mungkin karena itu sih ya. Jadi mereka bikin skincare ya udah. Iya. Seniat-niatnya mereka Yes. kayak gitu. Iya. Terus harganya juga mahal deh. Berapaan sih? Gak tahu. Nggak tau, krim aja ya. Yang standar tuh harganya di sini 30 euro. Itu sekitar 450 ribuan. Dan Itu itu yang yang standar. biasa. Dan itu nggak ngaruh guys. Aku udah pernah nyoba. Dia nyoba banyak skincare. Kalau aku jarang banget karena aku emang jarang jerawatan juga. Iya. Jadi, kulitnya enak. Iya. Kulit badak. Kulit badak. Jadi kita mau makan dulu. Mau mamam. Mamam. Apa mamam bahasa Prancisnya? Bener. Manger. Bener. Oke. Iya. Buat kalian yang penonton aku yang pengen banget ke Prancis harus bisa bahasa Prancis ya. Iya. Manger Kalau aja nggak tahu. kalau Masa nggak mau ribet. iya, masa mau beli harus manger gitu.
kita ngomongin sekolah. Oh, Jadi tahun ini kita berdua kan daftar sekolah. Jadi kita mulai daftar tuh bulan apa ya? Mulai buka pendaftaran Petasan. tuh mulai Petasan. bulan. Iya, oh ada petasan ya guys kok ya? siang-siang petasan? Enggak siang sih, ini udah jam 7 sih. Ini jam 7 malam. Ini jam guys, 7 malam anyway. Dan kayak ini gini. belum maghrib, ini baru selesai asar. Hmm. Kita maghribnya jam 10 ya. Isyanya jam setengah 12. Tidurnya berapa jam guys? Subuhnya jam setengah 4. Tapi kan kita bangun subuh jam berapa? 6. Nah, jam 7. waduh. Abis gimana ya? Susah ya menyesuaikan karena tiap hari tuh ganti. Iya, tiap hari tuh ganti. Terus ya gimana sih? Kita juga butuh tidur. Mm-mm. Kita aja tidur kayak jam 1 jam 2 itu, kalau subuh bangun lagi kayak Karena yang isyanya ada pusing gitu lagi salat subuh daripada nggak khusyuk. Tadi ngomongin apa sih? Sekolah. Oh ya, sekolah. Jadi Jadi expert. enggak. Kakak Dinda. Jadi kita itu Ini di sini mulai buka pendaftaran sekolah tuh mulai pertengahan November. Misalnya kalau kamu mau mulai sekolah, misalnya kalau kamu mau mulai sekolah bulan September 2020 misalnya, kamu harus sudah daftar tuh mulai bulan November 2019. Itu udah Yes, itu udah pembukaannya. pendaftaran. Lewat jalur apa? Namanya dossier vert. Dossier vert itu untuk apa sih namanya istilahnya? Dia untuk Pelajar pelajar internasional. internasional yang udah tinggal di Iya, Prancis, Prancis. yang udah ada di sini. Nah kalau kalian masih di Indonesia, kalian daftarnya namanya dossier blanc. Dossier Dossier blanc tuh blanc. daftarnya di kampus France. Jadi kamu datang ke kampus France yang ada di samping kedutaan Prancis di Jakarta. Atau di Jogja di ISI juga bisa. Iya betul. Kamu bisa konsultasi sama orang kampus France, terus nanti mereka bakal arahin caranya gimana. Nanti Mbak Salma bakal naruh linknya di bawah link Yes. kampus France Indonesia. Nah, ya jadi gitu. Terus harusnya kita tuh dapat pengumuman universitas itu, universitas negeri ya. Harusnya tanggal 30 April, cuman karena konfinemong dan mereka Apa sih konfinemong, Kak? Konfinemong tuh lockdown gitu karantina. Jadi karena lockdown ini deh diundur pengumumannya, harusnya tanggal 15 Juni ya, tapi dia sampai sekarang belum dapat pengumuman, sedangkan aku udah. Tapi aku pas bulan Februari itu kemarin aku daftar di website namanya Parcoursup. Parcoursup itu ditujukan untuk pelajar-pelajar emangnya orang Prancis, pelajar-pelajar Prancis. Atau pelajar-pelajar luar negeri yang tinggal di Prancis dan yang udah punya titre de séjour. Jadi titre de séjour Itu juga kalau kamu udah pernah sekolah di Prancis juga nggak sih? Iya, kalau kamu udah pernah sekolah minimal 1 semester di Prancis, kamu punya hak buat daftar lewat website yang namanya Parcoursup. Nah, kendalanya itu udah kemarin aku nggak bisa. Iya. Karena aku kesini belajar bahasa Prancis nggak sih di sekolah bahasa Prancis, itu masih bisa diterima nggak? Kamu aja bisa ya? Aku aja bisa. Oh, berarti emang untuk pelajar luar itu apa sih? Pelajar asing Ya, pelajar asing. yang tinggal di Prancis. Iya. At least lulusan SMA ya nggak sih? Ya. Dan udah pernah tinggal minimal setahun di sini. Terus kemarin aku daftar di jurusan manajemennya buat yang kayak diploma ya kalau. Jadi nama programnya tuh kalau di Indonesia mungkin kayak D3 manajemen. Kalau di sini namanya Bac plus de BTS Gestion de la PME. Aku daftar di situ, alhamdulillah diterima di beberapa sekolah. Terus nanti kita yang milih, kita yang seleksi lagi. Bangga aku sama dia. Jangan gitu dong, jadi malu. Jadi kita yang seleksi, kita lihat mana sekolah yang aku sih seleksinya mana sekolah yang paling niat gitu. Saya aku pilih satu sekolah yang benar-benar niat, sampai dia tuh ngirimin coach buat ngarahin kita dapat magang. Jadi tuh di sini sistem magangnya kita 3 hari magang, 2 hari di sekolah di kampus. Terus minggu depannya lagi 2 hari magang, 3 hari di sekolah. Tergantung Jadi sekolah ya, sama perusahaan. Tergantung program di sekolahnya. Ada yang sebulan sekolah, terus sebulan kayak gitu. Dan enaknya di program ini kita sekolah yang bayarin tuh perusahaan tempat kita magang, dan kita digaji sama perusahaan itu.
Kalau di Jerman mungkin namanya Ausbildung ya, Nah, yang sekolah setengah kerja gitu. iya. Ya. Kalau dari aku juga dulu daftar sama dia tahunnya, kita daftar tahun 2019, tahun akhir, bulan-bulan akhir 2019. Tapi kalau aku daftarnya informatik itu apa, ilmu komputer ya, computer science, Kayak IT-nya gitu. IT gitu. Kan ada tiga universitas juga. Yang pertama udah ngumumin bahwa saya alhamdulillah aku keterima juga. Nah, kampus yang kedua dia mengundur, dia ngasih tahu kalau dokumen aku udah dikirim di alamat yang dituju, cuman belum nyampe. Terus baru hari ini aku dapat pengumuman dari kampus ketiga bahwa pengumuman bakal diumumin tanggal 1 Juli. Aduh, sedih. Diundur terus gara-gara lockdown. Ya, Gara-gara thank you banget COVID. ya coronavirus. Terima kasih pemerintah dan Menteri Pendidikan Perancis, merci beaucoup. Jalanin aja lah ya. Jalanin aja. Yang penting dapat visa free. Iya. Udah itu nggak usah dibahas. Masih dibahas. Dari Banyak gitu ribet dan banyak sih kendala-kendala orang asing di sini gara-gara kasus COVID itu. kan pasti banyak kan Pasti orang-orang banyak, yang iya. visanya udah expired pas masa lockdown dan mereka Gak cuma di bidang visa, tapi sekolah juga, kerjaan, jadi semuanya macam-macam. tuh Semuanya juga masalah. udah lock. nyampur dari satu jadi satu. Kita soalnya kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita stuck benar-benar kayak nggak bisa gerak Yes. tuh. Jadi mau perpanjang visa juga nggak bisa. Hmm. Nah sekarang giliran udah selesai lockdown dan hari ini nih tepatnya prefektur tuh kantor imigrasinya ya ibaratnya kantor imigrasinya baru buka hari ini dan Tapi mereka cuma ngambil appointment yang hari dibikin Senin. online. Nah sedangkan itu tuh benar-benar dibatasin jumlah orang yang mau ngambil rendezvous itu. Rendezvous tuh appointment, yang mau ngambil appointment tuh benar-benar dibatasin. Jadi tadi pagi kita nyoba buka ya, Ya, itu nggak bisa. Aku juga harusnya perpanjang visa tuh bulan Agustus karena visaku expired akhir September. Apa sih harusnya tuh kita tuh ngambil rendezvous 3 bulan sebelum visanya expire. Cuman karena prefekturnya kantor imigrasi ini baru buka hari ini, jadi hari ini kita baru nyoba-nyoba ya. ya, Nah dia rencananya besok mau datang ke kantornya langsung, siapa tahu dikasih slot ya. appointment. Amin, kayak keringanan gitu karena Iya. tadi pagi jam 4 pagi aku bangun buka website prefektur, tapi masih tutup. Prefektur itu apa sih? Kantor imigrasi Iya, istilahnya. kantor imigrasi. Nah, dia nggak Kantor, tahu apa, urusan prefektur. publik Ya, itu deh untuk ibaratnya. public, untuk everything. Aku buka jam 4 pagi itu tutup. Terus aku bangun lagi sekitar jam 9-an sebelum mandi tadi pagi. Aku buka, tutup juga. Terus waktu kita mau sarapan, Dinda juga buka. Itu juga tutup juga. Terus aku Nggak tutup sih, cuman emang slotnya ditutup habis. gitu. Udah nggak ada Jadwalnya nggak ada. nggak bisa diambil. Terus juga sebelum aku berangkat kerja tadi itu juga tutup. Jadi selama aku di metro itu refresh. Itu beneran ditutup. Jadi kayak susah gitu lah untuk dapetin. Dan dibatasin nggak sih yang tadi jam 9 sampai jam berapa? Jadi tuh kita cuman bisa ngecek di websitenya buat ngambil appointment tuh setiap hari Senin antara jam 9 sampai jam 11 siang. Ada bapak-bapak muda sama anak bayi. My weakness. Anaknya lucu banget, anaknya blonde gitu. Lucu banget. Kok aku ketawa di penderitaan orang. Aduh, Abis maaf ya. nyungsep dia bangun terus ketawa lagi sambil jalan. Lucu Seneng banget. banget. Semoga Aslinya anak lucu-lucu anaknya. dia gemesin gak sih? Gemesin. Gedenya juga gemesin. Kalian kalau misalnya mau request bahas-bahas tentang kehidupan di Prancis, tentang apapun deh, bisa request di bawah. Ya. Kalau kita ada waktu, kita selakan waktu kita untuk ke taman. Dan kita serahkan waktu kita untuk makan biskuit, Yes. bergabut-gabut ya. Yes. Jadi berhubung biskuit kita udah habis satu plastik, nggak satu plastik, satu sachet ini udah habis. Dan kaki aku udah kesemutan. Ya, biasa nenek-nenek kita kesel. Nenek. Jadi kita mau tutup vlognya. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menghibur. Dan semoga bermanfaat ya. Ya.
buat kalian yang mau ke Perancis tahun depan atau tahun ini, Yang visanya ketolak terus, yang ya, patah semangat. ya patah semangat. Terus kalau ada yang mau ditanya, tanya aja di kolom komentar. Aku juga punya YouTube loh kalau mau tanya-tanya. Ya, nanti aku cantumin channel YouTube-nya Dinda di description. Iya. Tapi YouTubeku pakai bahasa Prancis. Kalau kamu mau belajar juga nggak apa-apa. Kalau kalian rajin like, comment, dan nonton sama subscribe-nya Dinda, mungkin next video dia bakal transfer ke dalam bahasa Iya. Indonesia kalau dia nggak males. Kalau aku nggak mager ya. Translate tuh parah sih. Magerin. Banget. Oke, so thanks for Gitu aja. Thanks for watching. Ciao.